Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Sebelumnya kalian di SMP itu udah pernah belajar mengenai pola bilangan kan? Masih ingat pola bilangan? Yang misalnya itu seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu kan termasuk barisan bilangan. Nah, pada SMP kalian itu disuruh menemukan pola dari barisan bilangan tersebut. Nah, sekarang kalian di SMA akan lebih lanjut belajar mengenai barisan aritmetika. Jadi, barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih antara dua suku yang selalu tetap. Nah, misalkan pada barisan bilangan tadi yang sudah disebutkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, itu kan bedanya itu 2 ya. Dari 2 ke 4 itu bertambah 2, 4 ke 6 itu bertambah 2, dan seterusnya seperti itu selalu bertambah 2. Nah, itu termasuk barisan aritmetika. Nah, sekarang kalian akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Nanti kalian berdiskusi secara kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 anak atau 3 anak. Permasalahannya itu terkait misalkan kalian mau membeli sesuatu tapi itu mahal dan uang kalian itu nggak cukup untuk membelinya. Bayangkan saja kalian itu mau beli iPhone. Nah, iPhone kan mahal ya, uang kalian itu nggak cukup untuk membelinya. Nah, jadi kalian itu menabung setiap minggu. Minggu pertama, kalian itu menabung 20.000. Minggu kedua, kalian menabung lebih 5.000 dari minggu sebelumnya. Nah, minggu ketiga, kalian itu menabung sama lebih 5.000 dari minggu sebelumnya, dan seterusnya sampai uang kalian itu terkumpul. Nah, yang ditanyakan itu pada minggu ke-6, kalian menabung dengan jumlah uang berapa? Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa kalian lihat ya, di LKPD kalian masing-masing terdapat permasalahan, bisa dipahami dan dibaca, dicermati. Ada pertanyaan-pertanyaannya juga, itu bisa dijawab ya. Langkah kerjanya itu ada di LKPD kalian, bisa diikuti dengan baik. Yang pertama, kalian itu disuruh menuliskan uang tabungan kalian. Minggu pertama kalian nabung berapa, kemudian minggu kedua, minggu keempat, minggu ke-6, sampai minggu ke-5, minggu ke-6. Nah, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Sudah habis waktunya ya. Nah, sekarang coba kelompok 1, sampaikan kesimpulannya. Jadi, uang yang kita tabung pada minggu ke-6 adalah 45.000. Bagaimana caranya? Bagaimana dengan menambahkan 5.000 dari minggu sebelumnya sampai minggu ke-6. Ya, gitu. betul ya. Jadi dengan menambahkan 5.000 dari minggu sebelumnya sampai minggu ke-6. Nah, itu kalau dengan menambahkan. Nah, tapi ada yang lebih praktisnya lagi, kita gunakan rumus barisan aritmetika. Rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN ini adalah suku ke N. Dalam permasalahan tadi yang kalian bahas, itu yang ditanyakan kan minggu ke-6. Berarti U6. N-nya ini 6. Nah, A adalah suku pertama. Dalam permasalahan tadi yang kalian bahas, itu minggu pertama. Nah, yang B ini adalah beda atau selisih antara dua suku yang selalu berurutan. Dalam permasalahan tadi yang kalian bahas, itu bedanya 5.000 ya.
Nah, coba kalian tambahkan di LKPD kalian masing-masing yang menggunakan rumus. Ibu beri waktu 5 menit. Udah selesai ya? Coba kelompok 2. Hasilnya berapa kalau menggunakan rumus? Ya, betul ya, 45.000. Jadi hasilnya sama ketika menggunakan rumus, sama dengan yang menambahkan 5.000 menambahkan 5.000, itu hasilnya sama 45.000. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ada yang mau menyampaikan? Ya, silahkan Maftuh. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai barisan bilangan yang mempunyai data yang selalu tetap. Ya, betul ya. Nah, terus rumus barisan aritmatika itu apa? Ada yang mau menyampaikan? Saya Bu. Ya, silakan. Rumus barisan aritmatika itu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ya, betul. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Apabila ada salahnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar hari ini semuanya? Siap. Siap, oke. Kalau sudah siap, kita perhatikan ke layar, ada gambar apa? Tangga. Oke. Nah, tangganya ini kan disenderkan ke tembok. Tembok ya, itu tembok ya. Nah, kalau kita lihat dari samping, itu kira-kira membentuk bangun datar apa ya? Bangun datar itu ada apa aja sebelumnya? Persegi, persegi panjang, segitiga, ya, dan lainnya ya. Berarti kira-kira terlihat seperti bangun datar apa? Segitiga. Segitiga apa? Siku-siku. Kenapa bisa siku-siku? Kita coba gambarkan ya. Ini misal tangganya, terus ini temboknya, terus ini lantainya. Nah, di sini kan ada sudut 90 derajat, berarti segitiga siku-siku. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau kita ingin mencari panjang tangganya itu gimana caranya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari suatu teorema yang berfungsi untuk mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Teorema apa? Teorema apa semuanya? Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini berfungsi untuk mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Nah, syaratnya itu kedua sisi lainnya harus sudah diketahui terlebih dahulu. Bu, Nah, kalau misalnya sisinya cuma satu yang diketahui gimana, Bu? kalau sisinya cuma satu, nanti akan dipelajari waktu kalian SMA. Namanya trigonometri. Nah, kalau sekarang kita pelajari yang kedua sisi terlebih dahulu. Nah, terus rumusnya apa? Bisa dibaca? A kuadrat plus
B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, A sama B ini apa? A sama B itu menunjukkan sisi tegak. Sisi tegak itu yang mana? Sisi tegak itu yang lurus. Ini kan ada dua yang lurus. Lurus ke atas atau vertikal dan lurus ke samping atau horizontal. Terus yang C itu apa? C itu sisi miringnya. Nah, yang tadi kita ibaratkan tangga ya. Nah, yang A sama B ini itu kita boleh terserah. Kita mau yang vertikal boleh atau yang horizontal. Tapi kalau kita mau yang vertikal berarti B-nya yang horizontal. Kayak gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kalau gitu Ibu mau membagikan LKPD, kalian mau jangan soal ya. Oke, kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Oke, apakah sudah selesai? Ada yang belum? Sudah ya, 2 menit loh. 2 menit. Udah 10 menit? Udah? Udah. Oke, nah Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan jawabannya. Ada yang mau? Siapa yang mau? Yep, siapa? Mbak Dewi mau? Oke, silakan. Jarak yang ditempuh Dinda adalah 23,32 meter. Oke. Nomor 2. Nomor 2 langsung. Nomor 2, tinggi titik lampu yang akan dipasang dari permukaan lantai adalah 8 meter. Oke, ternyata jawabannya betul semua ya. Kita beri tepuk tangannya semuanya. Oke. Ada yang salah atau benar semua? Betul semua, bagus. Nah, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita coba review lagi nih. Rumus dari Pythagoras itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama C kuadrat, bagus. A sama B itu apa? Mbak Maftu, mungkin? Sisi tegak, betul. C itu apa Mbak Isni? Sisi miring. Betul sekali, ternyata sudah pada paham ya. Oke, berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa kabar kalian hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk membayangkan sesuatu. Bayangkan kalian bermain game, dan di dalam game itu pasti ada poin-poin yang setelah kita melakukan pasti ada, pokoknya dapat poin lah setelah melakukan level 1. Pasti setelah itu kita naik ke level 2. Dan bayangkan jika kita mendapatkan poin di level 1 dan di level 2 kita mendapatkan 2 kali lipat poin tersebut. Terus gimana sih cara kita menghitung berapa poin yang kita dapat di level 5? Ada yang tahu caranya gimana? Nah, ini masih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Ada yang tahu bilangan berpangkat itu apa? Bisa dibaca? Bisa. Coba baca. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Di situ ada rumusnya kan? Ada. Apa tulisannya? A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A pokoknya. Nah, ya, A itu sebagai bilangan pokoknya dan N itu sebagai pangkatnya. Lah, tadi kan di game ada poinnya kan? Berapa dapat poinnya? Poin 10. Nah, poin 10 itu menjadi A atau N ya? A. Dan yang levelnya itu kelima, maka N-nya adalah, berarti bisa ditulis bahwa poinnya menjadi N dan levelnya itu menjadi pangkat. Pangkatnya berapa? 5. Seperti ini. Ya. Berarti 10-nya ada berapa? 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 kali 10. Nah, dalam bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat penjumlahan. Ini bisa dilakukan apabila ada bilangan berpangkat yang dikalikan dengan bilangan berpangkat tetapi dengan syarat basisnya sama, maka bilangan berpangkat pangkatnya tersebut harus dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2, maka jadinya 2 pangkat 3 ditambah 2. Selanjutnya ada pengurangan dalam pangkat. Sama dengan yang tadi, bedanya dengan operasinya. Bisa dilihat di sini operasinya apa? Bagi. Kalau tadi apa? Kali. Nah, bedanya itu kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi, kalau dikali pangkatnya contohnya 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 4 dikurangi 2. Selanjutnya ada bilangan, ada perkalian bilangan yang dipangkatkan. Bisa dilihat di sini kalau ini adalah bilangan basisnya, ini pangkatnya, tapi ada pangkat lagi di luarnya. Maka bilangan itu harus dikalikan pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan kembali dengan 2, maka 2 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, Ibu ingin membagi kalian dengan beberapa kelompok. Satu kelompoknya ada 3 sampai 4 anak. Dan kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu kasih. Ini kelompok 1 ya. Siap, Bu. Kelompok 2
3, dibaca lagi ya. 4. Nah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit cukup? Cukup. Ya udah dimulai dari sekarang. Udah selesai? Udah. Sekarang kita mau ngoreksi bareng-bareng ya. Ya, Bu. Nomor 1 soalnya apa? 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kelompok 1 jawabannya berapa? 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Ya, benar. Tepuk tangan. Di sini ada yang salah? Betul semua? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya sampai sini sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa, Mbak Destri? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Benar, Mbak Dewi? Benar. Nah, bilangan berpangkat itu kan ada sifat-sifatnya. Tadi kita mempelajari beberapa sifatnya. Berapa yang kita pelajari? 3. Coba sebutkan, Mbak Dewi. Pangkat penjumlahan, pangkat pengurangan, pangkat bilangan yang dipangkatkan. Nah, sepertinya kalian semua sudah paham ya untuk bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari masih tentang sifat-sifat bilangan berpangkat yang belum kita pelajari hari ini. Sampai sini Ibu akhiri dan kita akan bertemu di minggu depan. Sebelum kita mengakhirinya, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada yang nggak hadir hari ini anak-anak? Nihil, Bu. Oke, sekarang Ibu mau nanya, apa kalian masih ingat tentang materi minggu kemarin? Minggu kemarin kita bahas apa anak-anak? Bahas? Ya, minggu kemarin kita bahas matriks. Nah, siapa nih yang masih ingat tentang apa itu matriks? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Faiz. Matriks adalah susunan bilangan atau simbol yang diatur dalam barisan dan kolom, membentuk persegi panjang atau persegi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Faiz. Nah, sekarang Ibu punya matriks A. Siapa yang ingat kolomnya mana, barisnya itu mana? Aku, Bu.
Ya, silahkan. Kolomnya yang 29. Barisnya yang 27. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan matriks. Siapa nih yang tahu cara penjumlahan matriks itu gimana? Ibu, Ya, silahkan. dengan menjumlahkan elemen yang letaknya sama. Oke, betul sekali. Nah, Ibu ada soal nih. Cara penjumlahan matriks A itu 2, 7, 9, 4. Dan matriks B itu min 5, 3, 4, 2. Nah, matriks A ditambah matriks B itu hasilnya berapa anak-anak? Ada yang mau maju? Iya, silahkan. Ya, apa betul anak-anak? Betul nggak? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Oke, sekarang Ibu ada latihan soal yang kalian kerjakan secara individu. Ibu beri waktu 5 menit, cukup? Cukup. Nah, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Apa udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Mbak Destri, silahkan membaca nomor 1 beserta soalnya, jawabannya. Diketahui A sama dengan 32 min 1 4 D sama dengan 5 min 3 6 0. Hitung hasil A plus B. Jawabannya C. Ya, apa ada jawaban lain? Benar, Ibu. Oke. Kita nomor 2, silahkan Mbak Rifa untuk baca. Diketahui P sama dengan matriks dari 0, 3, min 4, 2. Pi-nya itu min 2, 1, 5, min 3. Hitung P ditambah I. Jawabannya A, Ibu. Ada jawaban lain? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, dari pembelajaran hari ini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik ya semuanya ya.
sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam mendapatkan ilmu pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat, sakit atau izin? Nihil. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau menanyakan, kalian tahu nggak ini bangun apa? Kubus. Oke, kubus. Sebelumnya kita juga sudah mempelajarinya di SD atau SMP ya, betul? Betul. Oke, di SD atau SMP kita itu mempelajari tentang sisinya, rusuknya, terus titik sudutnya, diagonalnya, seperti itu. Nah, kita mengulas dari SD atau SMP, kita mengulas sisinya itu ada berapa coba? Ada 6. Rusuknya itu ada 12. Titik sudutnya itu ada 8. Oke, selanjutnya kita Ibu mau menanyakan, kalian pernah melihat barang yang berbentuk kubus nggak di sekeliling kalian? Coba, apa yo? Sebutkan. Oh, bak mandi, ya betul. Terus apa lagi? Ruang kelas, iya. Terus apa lagi? Kardus, iya. Oke, nah untuk apa sih pelajaran pada hari ini? Jadi ketika kita tahu bak mandi itu kan biasanya diisi air ya, diisi air. Nah, kita nanti bisa tahu volume air di dalam bak mandi itu berapa, luas permukaan dari bak mandi itu berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu kasih tahu tentang rumus luas permukaan, atau ada yang sudah tahu rumus luas permukaan dari kubus itu berapa? 6 kali sisi kali sisi. Kalau volumenya itu sisi kali sisi kali sisi. Oke. Selanjutnya langsung saja Ibu punya soal, nanti kalian kerjakan atau angkat tangan yang bisa menjawab seperti itu. Ibu bacakan saja ya, nanti kalian tulis. Ketika Budi memiliki akuarium berbentuk kubus dengan panjang sisi 50, akan ditempelkan stiker di seluruh luas permukaannya. Berapa luas permukaannya? Lalu ketika akuarium itu diisi air setengah dari akuarium, berapa volumenya? Seperti itu. Ibu kasih waktu 2 menit ya, yang bisa menjawab nanti angkat tangan. Oke, sudah 2 menit, siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Dewi. Bisa dibacakan? Ya. Ya. Kebutuhan air setengah dari akuarium. Berapa luas permukaan dan volume pada akuarium tersebut? Iya, betul. Jawabannya luasnya itu sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Iya. Sama dengan 6 kali 50 kali 50 sama dengan 15.000 cm3. Iya. Selanjutnya. Terus volumenya itu sisi kali sisi kali sisi sama dengan 50 kali 50 kali 50 sama dengan 125.000 cm. Ya. Terus? Atau 125 liter. Ya. Jadi seluruh luas permukaan pada akuarium adalah 15 cm persegi dan volume air yang harus diisi adalah 62,5 liter. Oke, betul. Oke. Selanjutnya, atau ada yang mau menanyakan terkait materi pada hari ini? Tidak? Oke, tidak. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian PR atau tugas rumah. Jadi di sekeliling rumah kalian kan pasti banyak ya barang yang berbentuk kubus. Nah, kalian cari satu saja barang yang berbentuk kubus. Nanti kalian ukur berapa sisinya. Barang yang mudah dijangkau aja, jangan yang ruangan-ruangan kan susah untuk dicari sisinya seperti itu. Nah, kalian yang mudah dijangkau aja seperti itu. Nanti ditulis sisinya berapa, cari luas permukaannya berapa, cari volumenya berapa, seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke, dapat dipahami. Oke, mungkin sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bunyi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Hadir? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Boleh dibaca? Ukuran pemusatan data tunggal. Ada apa saja? Mean, median, modul. Iya, betul. Ada mean, median, dan modus. Jadi nanti kalian akan berkelompok. Ibu sudah menyiapkan soalnya. Jadi pertama ada modus. Modus itu apa? Boleh dibaca? Nilai Data yang paling sering muncul. Lalu ada yang terakhir ada mean. Mean adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan data. Oke. Jadi kalian akan Ibu bagi dua kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi. Ibu sudah menyiapkan. Di sini ada dua soal ya, ada soal A dan soal B. Kalian diskusikan, dijawab dengan teliti ya. Nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan mengerjakan kuis. Oke, Ibu bagi ini. Aku malah pindah. Ini kelompok 2 ya. Ibu beri waktu 1 menit, oke? Silakan dikerjain. Coba gimana kelompok 1 nih, bisa apa enggak nih? Iya, mean. Kalau mean itu tadi jumlah data dibagi banyaknya data. Iya, betul. Oke, sudah sampai di soal B. Oke. Coba kelompok 2 gimana? Oh iya, udah sampai yang B juga nih. Oke, mean, median, dan modusnya. Oke, sudah. Coba Ibu mau tanya dulu. Kalau salah satu data ada yang Ibu ganti gimana? Coba diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti Ibu akan tanya. Coba gimana pendapat kelompok 1? Kalau jarak berubah, waktu tempuhnya ikut berubah. Kata-katanya juga berubah. Oke, betul. Bagus banget. Coba kalau kelompok 2 gimana pendapatnya? Kalau salah satu data berubah, medianya juga berubah, Ibu. Oke, betul. Kalian sudah bisa menganalisis. Oke, LKPD-nya Ibu kumpulin lagi. Mau Ibu nilai. Sekarang boleh masing-masing kelompok perwakilan saja boleh di-scan. Ibu sudah menyiapkan kuisnya ya. Sudah bisa di-scan? Sudah. Oke, kita mulai permainannya ya. Oke, jadi permainannya siapa yang mencapai puncak duluan itu akan menjadi pemenangnya. Nanti kalian melewati rintangan-rintangannya, oke? Oke.
Oke, ini kelompok 1 sudah sampai 7.600. Wah, oke, sudah selesai ya, karena kelompok 1 sudah mendahului kelompok 2. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 dapat nilai tambahan. Oke, Ibu juga sudah mengirimkan pekerjaan rumah, ada di grup WhatsApp. Kalian dikerjain dan dikumpulin di pertemuan minggu depan ya anak-anak ya. Jangan lupa dikerjain, dibaca lagi materinya. Semangat ngerjainnya ya. Ada 10 soal, dijawab dengan teliti. Oke, mungkin cukup hari ini pembelajarannya. Ada yang masih ingat nggak tadi kita belajar apa saja? Terus, satu lagi? Oke, bagus, kalian masih ingat. Mungkin cukup. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya coba lihat kanan dan kiri kalian. Kira-kira ada yang masuk apa tahu enggak? Apa masuk semua? Masuk semua nih Ibu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Selanjutnya pengertian dari ukuran pemusatan data. Ayo dibaca bareng-bareng. Ukuran pemusatan Data merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Oke, dalam ukuran pemusatan data itu ada 3 ya. Yang pertama itu mean, yang kedua median, dan yang ketiga itu modus. Hari ini Ibu akan bahas mean saja ya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu mean? Jadi, mean itu nilai rata-rata dari sekumpulan data. Langsung saja ya. Nih, untuk rumus mean data tunggal. Tuh, mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nih ada contoh soalnya. Ayo dibaca bareng-bareng.
ada sebuah data 8, 7. Tentukan meannya. ini ya, yuk perhatikan papan tulis. Cara mencarinya ini kan termasuk data tunggal ya, jadi untuk rumusnya tadi kan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kita urutkan dulu ya sebelum mengerjakan. Yang pertama itu 4, terus 5, 6, 7, 8. Kita langsung ke jawabannya ya. Mean sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 Ditambah 7 ditambah 8. Ya, ini banyaknya data ada berapa? 5. Jadi dibagi 5 ya. Ini hasilnya 4 tambah 5 9 tambah 6 15 tambah 7 ditambah 8 ini 30 dibagi 5 ya, betul ya, jawabannya 6. Selanjutnya untuk rumus data berkelompok, yaitu mean sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Ibu tulis ya rumusnya di sini. Sigma Fi dikali Xi ada sigma Fi. Yuk, langsung saja ke contoh soalnya. Ini ada data ya, bisa dilihat di layar. Kelihatan apa enggak? Ya, jadi untuk datanya langsung saja ya. Ini udah ada F dan I-nya, F kali XI-nya ya. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Selanjutnya Ibu ada soal nih, yuk kalian kerjakan ya. Gak ada. Yuk, Ibu kasih waktu 5 menit, cukup ya? Cukup. Kayaknya udah pada selesai nih. Sudah. Ayo dibaca Mbak Dewi nomor 1 jawabannya berapa? Nilai ulangan 60, 70, 80 berapakah rata-rata nilainya? B 70. Ya, ada yang salah? Apa betul semua? Betul. Ya, yuk tepuk tangan. Kurang lebihnya cukup sekian ya dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, Bapak akan cek kehadiran dulu. Apa hari ini ada yang tidak berangkat? Nih, Pak. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar eksponen. Ada yang tahu eksponen? Apa? Bilangan berpangkat. Baik, bilangan berpangkat. Semisal di sini kalian pernah lihat tulisan 10 pangkat 5. Pernah? Pernah. Nah, sekarang coba bayangkan kalian menabung di bank dan setiap tahunnya bunganya bertambah secara cepat. Semisal uang kalian berlipat ganda secara cepat setiap tahunnya. Bagaimana cara kita menghitung jumlah uang yang kita dapatkan setelah beberapa tahun? Ada yang tahu? Nah, itu contoh dari eksponen. Baik, lanjut ke yang pertama, kita lanjut ke sifat-sifat eksponen ya. Yang pertama, sifat eksponen pertama itu penjumlahan. Rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A pangkat M ditambah N. Langsung ke contoh. Semisal 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Gunakan rumus ya, berarti 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Lanjut ya, udah paham? Nah, selanjutnya itu pembagian. Rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau penjumlahan, kalau perkalian berarti di jumlah. Kalau pembagian dikurang. Contoh 10 pangkat 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 5. Hasilnya 10 pangkat 7 dikurangi 5. Hasilnya 10 pangkat 2 ya. Masih bingung? Atau mau lanjut? Lanjut. Nah, sekarang ke sifat yang ketiga. Sifat ketiga itu pangkat dipangkatkan. Bingung lah? Bingung? Contoh ya. Semisal sini A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Sama dengan A pangkat 2 dikali 3. Contoh ya. 5 pangkat 2 dipangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3. Nah, ada yang bingung di sini? Enggak. Berarti lanjut ke soal ya. Bisa ditulis ya?
Sudah ditulis? Sudah. Ada yang mau maju mengerjakan? Silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Mari kita koreksi bersama-sama ya. Ini berarti masuk ke rumus berapa? Pertama ya. Perkalian. Rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A pangkat M tambah N. Berarti 3. Hasilnya berarti 3 pangkat 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nomor 2, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Semisal A pangkat N, hasilnya A kali A kali A kali A sebanyak N. Sini sudah paham semua ya? Baik, Bapak nanti kirim PR di grup WhatsApp ya, kelas. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Sudah berdoa? Oh belum. Oke, berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Rifa. Oke, Isna. Oke, nihil semuanya ya. Oke, nah anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari materi tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang PLSV. Ada yang tahu kepanjangan dari apa? Ya, silahkan. Persamaan linear satu variabel. Oke, betul sekali ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita itu seringkali berkaitan ya dengan persamaan linear satu variabel. Nah, kegiatan apakah itu? Kalian tahu? Oh, nggak tahu ya. Itu tuh ketika kita kayak membeli baju, terus membeli buah, begitu. Nah, langsung saja ya, kita bahas ini pengertiannya dulu ya. Persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan yang memiliki satu variabel saja ya. Satu variabel dan pangkat tertingginya itu 1 ya.
Gini, bentuk dari persamaan linear satu variabel itu kan AX ditambah B sama dengan 0. Nah, variabelnya mana coba? Variabelnya oh, X ya, betul. Nah, pangkat tertinggi yang dimaksud di sini ada yang tahu mana yang dimaksud? Oh iya, betul, pangkat X-nya. Kalau di sini X kuadrat termasuk persamaan linear satu variabel enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Iya, betul. Nah, Ibu kasih contoh ya nih. Ada 2x ditambah 3y sama dengan 10. Nah, di antara kalimat 1, 2, dan 3, manakah yang termasuk persamaan linear satu variabel? Mana coba? Oke, yang pertama itu kenapa sih kok nggak termasuk? Nah, yang kalimat ketiga ini nggak termasuk karena? Ya, betul sekali. Nah, Ibu langsung kasih contoh ya, nanti kita ngerjain bersama-sama, oke? Ini ada 2x ditambah 3 sama dengan 7. Coba kita kerjakan bersama-sama. Kita akan pindahkan apanya dulu? 3. Oke, sebelum itu kita turunkan angka 7 ya. Terus kita pindahkan ini kan, jadi? Oke, ini turunkan ya 2x. Terus 7 dikurangi 3 berapa? 4, oke. 2x-nya kita turunkan. Terus 4 dibagi 2 berapa? 2. X-nya turunkan, jawabannya 2. Paham? Mudeng? Oke, sip ya, mudeng ya. Nah, Ibu punya LKPD nih. Nanti kalian kerjakan secara individu, oke? Nih. Langsung dikerjakan ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Ibu tarik ya. Nanti Ibu koreksi. Nilainya dibagikan minggu besok, oke? Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Oke. Satu variabel. Rumus bentuk umumnya apa tadi? B sama dengan 0. Oke. Berarti sudah paham semua ya untuk materi hari ini? Oke, kelas ini sangat sangat semangat ya. Nah, minggu depan jangan lupa ya kalian belajar terlebih dahulu di rumah, oke? Dan jangan begadang, oke? Oke, sip ya. Oke, sekian dari Ibu. Banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udah pada sarapan belum nih? Sudah, Bu. Berarti udah siap belajar matematika pagi ini ya? Siap. Ya, Ibu absen dulu. Tafri, Lisa,
Oke, karena Ibu langsung aja ya ke materi bilangan bulat. Ada yang udah tahu belum bilangan bulat itu apa? Saya Bu, bilangan positif dan negatif. Ya, betul. Jadi bilangan bulat itu gabungan antara bilangan positif, negatif, dan bilangan nol. Kita mau menggunakan dengan garis bilangan. Tadi kan bilangan bulat apa aja? Bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Kelihatan nggak dari belakang? Bilangan positif, kalau kita lihat dari garis bilangan ini, itu arahnya ke arah kanan. Dan kalau negatif, itu arahnya ke arah kiri. Nah, positif kita mulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan negatif kita mulai dari angka negatif 1, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan 0 itu sendiri. Oke. Kalau misal menggunakan ini, itu kita bisa tahu mana sih bilangan yang lebih besar dan mana sih bilangan yang lebih kecil. Ini lebih besar, dan lebih kecil ini ada simbolnya kayak gini. Biar lebih mudah membedakannya, kita tarik aja garis lurus. Nah, B buat lebih besar dan K buat lebih kecil. Misal, Ibu ada angka negatif 3 dan 1. Negatif 3 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil. Oke, pinter. Negatif 3 letaknya di sini dan 1 letaknya di sini. Jadi, intinya posisi yang ada di kanan itu bakal lebih besar daripada yang di kiri. Misal ada lagi 2 dan negatif 2. 2 letaknya di sini, negatif 2 di sini. Jadi 2 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ya, betul. Ada yang masih bingung? Tidak. Oke, kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mau bahas yang penjumlahan dulu. Misal, Ibu ada contoh soal. Aziza mempunyai 2 boneka. Dan saat ulang tahun, Aziza mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Nah, berapa sih boneka yang dimiliki Aziza sekarang? Kita menghitung menggunakan garis bilangan ya. Tadi kan Aziza mempunyai 2 boneka. Terus dia mendapatkan kado sebanyak 4 boneka. Nah, dari kata mendapatkan berarti Aziza itu menggunakan operasi hitung apa? Oke, betul, penjumlahan. Nah, ini kan 2-nya 2 positif. 2 positif berarti lajunya ke arah kanan. Sebanyak 2 satuan. 1, 2. Terus, ini 4-nya juga 4 positif ya. Berarti ke arah kanan sebanyak 4 satuan. Ya, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi Aziza mempunyai 6 boneka di rumahnya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke. Ini Ibu ada LKPD buat kalian kerjakan secara individu. Nah, kalian baca dulu dengan teliti, terus nanti jawabannya kalian jawab di sini.
Oke? Siap? Siap. Oke, Ibu bagiin dulu ya. Udah selesai? Sudah. Oke, Ibu tarik ya. Ini Bu, ini. Oke, makasih. Ya, karena waktu sudah mau habis, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ada yang tidak masuk? Baik, oke. Sekarang kalian di kelas berapa? Kelas berapa? Masa kelas sendiri lupa ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa? Trigonometri. Pinter. Tadi siapa yang jawab? Tepuk tangan. Nometri. Oke, ada yang tahu trigonometri itu apa? Nggak ada. Oke, terima kasih. Ya, bisa dilihat di sini. Ada yang pernah lihat gambar ini nggak? Pernah. Apa tuh kira-kira? Bendera One Piece, ya. Sama atasnya bendera apa? Indonesia. Oke, tapi sekarang kita nggak akan bahas tentang bendera One Piece atau bendera Indonesia ya. Kita akan bahas tentang tiangnya, oke? Tiangnya. Jadi apa yang akan kita gunakan tentang tiang ini? Yang pertama, kalau kita misalkan punya tiang, ya. Dalam biasanya tuh kita masang bendera itu kan pakai tiang ya. Kalau misalkan kita masangnya mau dua nih benderanya. Nah, tapi salah satu tiangnya udah dipasang. Jadi kita gimana sih caranya nyari biar biar tiang yang kedua ini itu panjangnya sama dengan yang udah dipasang. Ada yang tahu nyarinya gimana? Belum tahu. Oke, jadi kita bisa gunakan trigonometri. Oke, ya ini versi simpelnya ya. Kita akan buat ini lebih simpel dari yang mungkin kalian pernah dengar. Trigonometri ya. Jadi gampangnya kalau misalkan di sini ada pergambaran ya, sebuah bendera ya. Jadi kita tarik garis saja lurus di bawah. Terus kita tarik garis dari atas ke bawah biar terbentuk segitiga. Segitiga apa? Siku-siku. Pinter. Nah, kita namai segitiga siku-siku ini segitiga ABC. C. Nah, C ini kita ibaratkan sebagai misalkan kita lihatnya itu dari titik C. Misalkan kita lihat dari sini nih titik C. Nah, ada yang tahu di sini tuh berapa derajat kira-kira? 90 di titik C. 90. Kalau misalkan kita menulis nih, kita coba menggambar sebuah segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi kita bagi menjadi dua.
Kira-kira di sebelah jadi segitiga apa? Nah, segitiga sama sisi itu berapa sih derajatnya? Setiap kan sama nih, sisinya sama, derajatnya sama nggak? Sudutnya sama nggak? Nah, kalau misalkan bagi 2, berarti di sini berapa? 30. Ya, di sini berapa? Ya, kita samain seperti itulah ya. Misalkan di sini ada 30, di sini 60. Oke. Nah, cara gampang untuk mencari berapa tinggi apa yang kita cari? Tinggi tiang, betul. Tinggi tiang ini kita ibaratkan menjadi sisi A, B, oke? Sisi A, B ini kita ibaratkan menjadi tinggi tiang. Maksudnya diibaratkan, oke. Cara mencarinya itu gampang. Kita di sini udah dikasih tahu. Ini cara lebih gampangnya lagi. Ini rumus yang mungkin bisa kalian cari di rumah. Asal usulnya dari mana, ya? Sebenarnya saya bisa menunjukkan, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi kita coba pakai rumus yang ada di depan aja. Kira-kira kalau misalkan kita tuh telah mundur beberapa meter, maunya berapa meter? 10 meter lah ya, misalkan 10 meter. Kita mundur 10 meter dari tiang. Nah, kita lihat dari titik C ke titik A itu ternyata sudutnya 60 derajat. Bagaimana cara kita mencari sisi A, B ini? Kira-kira pakai rumus apa? Rumus apa adik-adik? Ada yang tahu? Di sini lihat nih. Di sini lihat. Berarti kalau misalkan dari sini ya, kita dari titik C nih ya. Kita dari titik C, oke? Kira-kira sisi sini itu apanya titik C? Depan, pinter. Berarti di sini kita kasih nama depan. Sini sisi miring. Kita kasih sisi miring, kita namain aja lah ya. Terus di bawah namanya sisi samping. Samping mana? Samping sisi C ya. Tergantung kalian melihat dari mana ya. Kalau misalkan dari A, depannya nanti ganti dari sininya jadi depan. Di sini kita kasih miring. Samping, maaf. Nah, untuk mencari sisi depan, di sini rumusnya apa yang dipakai? Loh, kok mati? Ya, di sini ya kalau misal kita mau mencari sisi depan, kita rumusnya pakai apa? Samping? Miring. Jadi yang diketahui apa? Samping miring. Oke. Samping miring. Samping miring. Enggak dong, berarti kita pakainya apa? Kan kita ketahui apa samping. Yang berarti yang di sini yang ada sampingnya yang mana? Bisa sin, cos, bisa tan. Ada semua enggak? Maaf, sin enggak ada ya. Berarti cos sama tan. Cos sama tan ya. Nah, terus yang mau kita cari mana? Ya sisi depan. Berarti yang ada sisi depannya yang mana? Tan. Berarti kita pakai tan alfa. Oke, kita hapus dulu sebelah sini ya. Tan alfa, alfanya berapa? 60 derajat. Sisinya 10 per samping per depan per samping. Depan. Samping. Oke. Kita lanjut ke sebelah. Nah, di sini ada beberapa nilai dari sudut-sudut istimewa ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing mikir kira-kira ini tuh asal usulnya dari mana, kita bisa langsung lihat aja. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau mencari, silakan dicari sendiri. Ada rumusnya ya. Jadi kita lihat tan 60 itu berapa? Akar 3. Tan 60 akar 3. Ya. Maaf. Tan 60 itu akar 3, betul. Disama dengan depan, sampingnya berapa? Sampingnya 10 meter. Berarti depan sama dengan 10, maaf ini salah 100 ya. 10 dikali akar 3. Berarti tinggi AB itu sama dengan 10 akar 3. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kita lanjut di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, bukan? Ya, oke. Sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, coba bentar dulu ya. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Hari ini ada yang nggak berangkat? Nihil, Bu. Oke, nihil. Alhamdulillah hari ini berangkat semua. Oke. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Bilangan berpangkat. Coba dari kalian ada yang ingat nggak coba di pikiran kalian tuh kebayang nggak bilangan berpangkat itu seperti apa? Yang ada pangkat-pangkatnya, betul. Nah, kita lihat sendiri di sini untuk mana sih? Oke, nah bilangan berpangkat itu sendiri ada pengertiannya, yaitu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Seperti yang kalian tadi tahu, bentar. Di sini ada coba kita lihat bareng-bareng di sini ada bentuk umum bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sendiri itu ada angka, ada huruf A dan ada pangkat N. Nah, kita tuliskan di sini bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu ada A pangkat N. Nah, untuk A sendiri bisa kita sebut itu adalah bilangan pokok. Bilangan pokok itu bisa bilangan berpokok itu bisa entah itu 1, 2, min 2, min 3 atau perperan. Perperan itu kayak 2/3, 3/4 itu juga merupakan bilangan pokok. Nah, selanjutnya angka N ini merupakan apa tadi kita sebutnya? Pangkat. Iya. Nah, N ini itu pangkat yang menunjukkan berapa nanti banyaknya bilangan pokok yang akan disebutkan. Contohnya, AN itu bisa dituliskan A kali A sebanyak N faktor. Gitu. Nah, untuk bilangan berpangkat sendiri itu memiliki beberapa sifat. Nah, di sini itu ada 8 sifat. Tapi untuk hari ini kita akan membahas beberapa saja. Oke, untuk yang nomor 1 coba dibacakan. Ada yang bisa baca? A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ini itu merupakan sebuah ketentuan. Segala bilangan pokok yang akan dipangkati 0 itu semuanya akan bernilai 1. Contohnya 90 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Mengapa 1? Karena memang sudah ketentuannya. Oke, selanjutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua ada apa? A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N merupakan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini ketika bilangan pokoknya itu sama, maka untuk pangkatnya itu akan menjadi penjumlahan. Seperti contoh 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 sama dengan bisa kita tuliskan berapa? 2 pangkat 5 ditambah 2. Berapa hasilnya? 2 pangkat 7. Untuk sampai sini, apakah ada yang dibingungkan?
Belum. Baik. Kita lanjut ya, karena sifat kita ini ada banyak. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ada apa? A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, untuk penulisan seperti ini kan, untuk garis ini merupakan pembagian. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Misal 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan, bisa kita tuliskan ini kan karena bilangan pokoknya itu sama, maka penilaiannya akan menjadi pengurangan. Nah, kita tuliskan berarti 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3? 4. Oke, pinter. Sampai sini ada yang dibingungkan? Belum. Oke. Berarti semuanya udah pada bisa ya? Bisa. Ya, di sini Ibu akan membagikan PR untuk kalian. Ini ya. Nah, nanti PR ini kalian kerjakan ya di rumah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti dibagi Ibu ambil kembali untuk diambil nilai pribadinya. Oke. Mungkin dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebelum kita tutup hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.